Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Vita Praptiwi dari kelas manajemen 20A1 dengan NIM 200414113. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan statistik untuk uji hipotesis dalam mata kuliah praktik statistika. Yang pertama, uji hipotesis. Deskriptifnya merupakan gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi atau tidak perlu uji hipotesis. Misalnya, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikolog. Hal ini mencakup pada central tendensi, yaitu mean, median, dan modus, ada frekuensi atau persentase, kategori, grafik, dan variabilitas. Yang selanjutnya ada inferensial. Data sampel untuk menyimpulkan populasi atau generalisasi. Hal ini perlu uji hipotesis. Uji hipotesisnya mencakup pada uji hipotesis deskriptif, dugaan tentang nilai suatu variabel, hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan atau korelasional antara dua atau lebih variabel, dan hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok, dan selanjutnya ada hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih independen variabel terhadap satu dependen variabel. Pengertian hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan peneliti, sedangkan hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak atau masuk akal dan diterima, atau tidak layak atau tidak masuk akal dan harus ditolak. Uji hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya atau HA. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Untuk data nominal atau ordinalnya menggunakan statistik non-parametrik, sedangkan untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah atau directional hipotesis, one tail hipotesis, atau tidak terarah. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, dan negatif. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, atau ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak HO. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif jenis datanya ada tiga, yaitu interval atau rasio, ordinal, dan nominal. Contoh hipotesisnya, pada interval hipotesis total HA-nya mean IQ mahasiswa baru berbeda secara signifikan dengan 90, dan hipotesis one tail-nya HA mean IQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Masuk pada analisis statistik, yaitu one sample t-test. Yang kedua ada ordinal. Contoh hipotesisnya, HA urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Masuk pada analisis statistik, yaitu run test.
Yang ketiga ada nominal, yaitu contohnya hipotesis Tutel HA. Jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikolog. Dan hipotesis Wantelnya HA, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikolog. Masuk pada analisis statistik one sample C-square. Yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif ini masuk pada tiga jenis data, interval, ordinal, dan nominal. Contohnya, hipotesis Tutel pada interval HA, ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikolog. Hipotesis Wantelnya HA, ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikolog. Masuk pada analisis statistik korelasi Pearson. Ada ordinal hipotesis, contohnya hipotesis Tutel HA, ada hubungan yang signifikan antara ranking di raport dan intelijensi pada mahasiswa prodi psikolog. Hipotesis Wantelnya HA, ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikolog. Masuk pada analisis statistik korelasi Spearman. Yang nominal, hipotesis Tutelnya HA, ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikolog. Hipotesis Wantelnya, ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikolog. Masuk pada analisis statistik C-square. Yang keempat ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu atau kelompok beda satu waktu. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah subjek kelompok sama dan beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif maupun penelitian eksperimen. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan. Nah, pada hipotesis komparatif ini ada jenis data. Yang pertama ada dua kelompok yang diperbandingkan. Ini merupakan contohnya. Selanjutnya ada lebih dari dua kelompok yang diperbandingkan. Ini merupakan contohnya. Lebih dari dua kelompok yang diperbandingkan masuk pada interval rasio dengan ordinal dan nominal. Interval rasio masuk pada analisis statistik one-way ANOVA F-test, dan ordinal nominalnya masuk pada analisis statistik Kruskal-Wallis H-test dan independent sample C-square. Selanjutnya ada dua data dari satu kelompok dan lebih dari dua data dari satu kelompok. Ini merupakan contoh-contohnya. Contoh hipotesisnya. Yang kelima ada hipotesis kausal. Hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh jenis data dependent variable dan jenis data independent variable. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi independent variabel sendiri maupun bersama-sama atau simultan. Nah, hipotesis kausalnya ada dependent variable interval rasio dan dependent variable nominal. Seperti ini contohnya dan keterangannya. Perlu uji normalitas, perlu uji linearitas, dan menggunakan dummy coding. Dummy coding perlu dibuat untuk independent variable berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk independent variable berjenis scale. Nah, dummy coding itu adalah membuat seolah-olah variabel baru yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah K
1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi 2, yaitu dummy coding dikotomi dan dummy coding polikotomi. Misal dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1, di mana saat input data dituliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Sedangkan dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Seperti ini contohnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.